setelah lari ke bawah, saya berhenti di situ. Saya ngajak ibu-ibu sama anaknya yang di angkatan darat itu, rumah angkatan darat yang jaga air di situ kan ada orang kampung yang di situ. Kata saya, Bu, ayo keluar ke sini, Bu, ayo ke sini, lari kita ke bawah, lari kita ke bawah. Dia diem aja, Pak. Saya udah nggak merdulikan dia, saya lari ke bawah. Setelah saya sadar, itu ternyata rumah udah ketutup tanah udah rata, semua sama yang sebelah itu. Kalau rumah saya cuman karena kejebol tanah dari gulungan atas itu, rumah masih kondisi berdiri, cuman tanah di dalam rumah udah hampir 30 cm katanya sampai atap. Jadi ya memang udah nggak ada fungsinya apa-apa. Ibu keluar dari rumah, rumah udah roboh atau belum? Yang sebelah, tanah yang sebelah. Ibu kan sholat. Iya. Ibu kan sholat. Iya. Nah, terus ada terjadi gempa gitu. Belum, jadi rumah cuma hanya goyang gitu, goncang. Saya keluar, masih kondisi pakai mukena, saya bawa anak, ayo lari ke bawah. Anak umur berapa, Bu? Anak udah besar? Anak udah dewasa. Umur 28 tahun. Laki-laki? Iya, laki-laki. Karena dia di kamar, biasalah anak-anak kan mainnya HP gitu. Saya keluar pintu, itu tanah udah ngegulung gitu. Saya astagfirullahaladzim. Nah, emak yang sebelah itu, emak kesini, ayo kita lari ke bawah. Dia diam aja, Pak. Kalau dia ikutin saya mungkin selamat lah. Jadi orang itu nggak selamat, orang itu ketelan semua. Iya, tiga-tiganya kegulung itu. Kenapa ya yang diam itu, Bu? Ya mungkin panik. Mungkin dia panik apa gimana? Padahal dia juga lihat. Karena saya rumah di sini itu udah di atas tangkal itulah tanah ngegulung-gulung itu. Ngegulung terus ke bawah itu, karena posisi saya di bawah kan cepat itu larinya. Ibu naik ke ketinggian atau turun ke bawah? Saya turun ke bawah. Kalau saya naik ketinggian berarti saya akan tergulung. Iya. Makanya saya di ke bawah. Yang saya nggak habis pikir memang itu kekuasaan Allah ya. Iya. Segitu saya cuma di sini, itu rumah di situ. Kandang saya kan ada 4-5 itu kandang ayam. Pada ambruk, rumah pada nggak ada, tanah ngelusur ke situ. Saya nggak dengar apa-apa sama sekali. Apa karena saya nggak sadar apa gimana gitu. Nggak sadar mungkin saya. Tapi ibu juga nebak-nebak menuju ke sana itu bukan tahu bahwa situ yang aman, hanya menebak-nebak aja, udah lari sana aja lah gitu ya. Tanah di atas berarti saya lari harus ke bawah. Menjauhi gerakan itu. Iya. Gitu. Kalau saya larinya ke atas pasti saya nabrak gulungan ya. Itu pasti mental ke bawah lah. Itu maksudnya gulung gimana tuh? Kan saya kondisi di bawah, Pak. Kondisi di bawah. Apa longsoran dari atas itu gulung yang dari belakang Sate Sinta kalau nggak salah itu. Bahasanya orang bencana itu kayaknya kayak di Palu dulu likuifaksi itu. Iya. Kayak begitu yang kayaknya kayak gitu. Ngeri ya. Ya udah gitu, udah bencana reda, saya sama anak naik ke atas. Ayo kita lari nyelamatkan diri ke jalan. Tuh, jadi saya lewat tanah yang longsoran itu, saya ngajak itu lewat lari ke pinggir jalan. Udah nggak pakai sendal, mau kena masih posisi saya pakai, cuman ya itulah yang saya pakai sama anak yang dipakai itu. Saya minta tolong ke orang atas, yang di atas sana itu. Orang panik semua. Dia panik. Kata saya, tolongin saya di sini duaan. Nggak ada yang gubris, nggak ada yang bantu. Nggak ada yang gubris. Karena terus dia juga mikirin. Ya mereka dirinya, iya. Keluarga saya juga hilang gitu. Ya udah, ayo kita harus selamat. Terus apa yang ibu lakukan? Iya. Apa yang ibu lakukan setelah itu? Ya saya lari sama anak. Mencari jalan sendiri. Ya, kita harus selamat ke pinggir jalan. Saya bilang gitu sama anak. Alhamdulillah gitu. Sampai lewat kebun-kebun, nganyak gitu, lewat kebun-kebun udah nggak nyadar, nggak pakai sendal apa, tapi alhamdulillah lecet juga. Saya enggak. Di kebun-kebun yang ibu lewati nggak terjadi yang gelombang tanah? Nggak terjadi, yang perengan sebelah sana. Oh, berarti hanya berapa titik aja yang lokasi sekitarnya ya? Iya. Ngeri ya. Alhamdulillah selamat sampai pinggir jalan. Jadi gini Bu, kita sudah dengar juga cerita dari cerita ya. Bagaimana sebelum itu ada beberapa rumah sakit, terus mati di rumah sakit itu mau pulang ambil perlengkapan untuk pulang. Iya. Terjadi itu kan. Iya. Nah, terkait itu pastilah namanya beban atau kehilangan apa yang kita miliki, kita jadi nggak. Jadi benar Mbak, berarti
rumah itu ada 2 rumah yang tergulung di situ. Kalau sebenarnya tergulung rumah saya enggak, cuman keterobosan longsoran tanah dari atas. Tertimbun. Oh iya, tapi akhirnya ketimbun juga. Iya, kalau ketimbun istilahnya sampai nggak kelihatan ya, kayak yang rumah sebelah bener-bener itu nggak kelihatan rumahnya juga. Gitu. Kalau rumah Telan. saya gentengnya juga masih kelihatan. Gentengnya masih kelihatan. Gentengnya aja kan. Iya, iya, dalamnya udah tanah semua. Gitu. Termasuk yang surat-surat pentingnya juga di situ, Itu ya, Pak. makanya kan ada katanya 4 sertifikat atau Ya. apa yang enggak ada. Itu berarti ya sertifikatnya tanah yang di situ atau Iya, sertifikat tanah yang di situ. Kan sertifikat tanah itu ada 4. Yang satu kemarin anak saya suruh nyari. Gitu. Jadi Tolong. kalau ini putra itu. Iya. yang dari Kalimantan Putih. Oh iya, oh kalau yang pertama juga dia. Yang diselamatkan yang Oh sama ini, Bukan. sama ini Bu, sama ini. Tentara ini Mas. Ini Kalimantan tentara ini. Oh, Sekarang cuti. Dikasih cuti sama iya. Dikasih cuti. adiknya yang dibawa. Iya. Jadi kalau namanya dikasih cuti seminggu itu seminggu di tempat ya, jadi perjalanan nggak gitu. Nggak dimaklum lah, pasti pimpinannya juga akan maklum. Iya. Pimpinan juga akan maklum, pasti akan kalau nggak toleransi udah keterlaluan. Iya. Maksud saya begini, inilah itu satu terpikir untuk minta bantuan ya. Kita itu teman-teman semua purnawirawan. Di sini ada Pak Ruslan, Sekdadu Trimarta, kemudian saya sendiri FPPI. Kita semua punya namanya divisi. Jadi kalau itu dilakukan nanti bisa kita hubungi, minta tolong bagaimana ya cara ngurusnya ini, itu akan ada bimbingan. Jadi jangan menyerah bahwa sertifikat sudah hilang. Nanti asal itu cerita ke Badan Pertanahan pasti akan dibantu. diterbitkan lagi, Pak. Itu yang saya maksud. Jadi Ibu punya sertifikat rumah itu ada 4, 3. Itu di lokasi itu semua. Di lokasi itu 2, di atas yang di bagian atas 1. Semuanya terdampak. Anak-anak Semua terdampak. Jadi tiga-tiganya semuanya terdampak. Ya mudah-mudahan didengarkan oleh Badan Pertanahan, kemudian pihak-pihak aparat terkait bahwa ini memang Ibu punya sertifikat. Nanti kan posisi tanahnya udah bergeser ini. Nah, jadi mudah-mudahan pasti ada solusinya. Tidak mungkin tanah itu menjadi hilang. Itu. luasannya, Bang. Kenapa? Iya, luasannya. Iya. Luasnya apa semua kan ada catatannya semua ada. Ya, mudah-mudahan segera inilah kita bangkit kembali, Bu ya. Ibu, kami semua teman-temannya Pak Santi. Suaranya besar lagi Pak D. Saya rekam ini. Apa yang bisa kita bantu, insya Allah kita akan bantu maksimal. Bapaknya sekarang masih di rumah sakit. Bapak udah di rumah pulang. Tinggal di mana? Ceritakan aja kalau kita ketemu teman-teman di sini. Di rumah sakit. Di dekat Barak itu. Intinya kalau mungkin kita membantu membangun rumah kembali seperti awal, mungkin kita kesulitan. Yakin dan percaya pasti itu akan menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Tapi hal-hal yang lain yang bisa kita bantu, pasti kita akan bantu. Yang bersifat tenaga, pikiran, pasti kita bantu. Cuman yang agak jadi pikiran saya ini gini Pak, kan saya sekarang udah pensiun, bapaknya memang istilahnya kemarin saya ambil, saya pinjam bank ya Pak, buat bikin kandang buat usaha memperpanjang bank lah istilahnya ya. Buka aja maskernya Bu. Nah, si
pensiunan bapak itu sudah saya ambil karena pengennya memperluas usaha, Iya. buat memperluas usaha, buat bangun kandang. Jadi kan untuk kedepannya yang jadi pikiran saya, anak saya yang kecil kan masih kuliah, baru semester 5 akhir ini, untuk biayanya, kosnya ya itu yang rada saya pikirkan ke situ. Mungkin gini Ibu, minta dari surat RT RW desa kecamatan sampai bupati. Nah itu nanti diantar ke kampus ya, dengan surat rujukan itu. Nah udah pasti bantu karena menjadi salah satu korban bencana ya, Bu, ya. Dan tanggung jawabnya. Nah, iya. Nah masalah ke bank udah pasti sama gitu, Bu. Karena itu kan intensif ya, selalu ya. Itu nah untuk ke kampus, nah membawa itu Bu, nanti dibawa anaknya ke kampus dan diantar sama aparat atau siapa yang menjelaskan bahwa semua usaha ibu untuk menunjang kuliah anaknya, nah sekarang terjadi bencana sehingga seluruhnya habis gitu. Pasti dibantu Bu, nanti mungkin bisa dapat beasiswa gitu Bu. Jadi putra ibu itu tidak membayar untuk dana ininya, kuliahnya, semesterannya ya. iya. Nah jadi seperti itu Bu, nanti dari RT, dari RW, terus ke desa, dari desa kecamatan langsung ke bupati. Pasti Pak Herman Suherman dari dinas pendidikannya pasti akan buat itu Bu. Gitu. Insya Allah kami semuanya akan membantu. Tuh, Bu. Insya Allah apapun yang dibutuhkan ibu kami siap membantu. Jadi ibu jangan terlalu Terlalu dalam ininya. apa namanya tuh? Saya khawatir. yang Bagaimana? berlebihan. Iya, khawatir. Insya Nah Ya kita memang kekhawatiran ya saya itu cuma itu anak ini. betul. Nah itu untuk kelangsungan putra ibu ya nantinya. Bisa Bu seperti itu. Kuliah di mana ibu anaknya? Di Kasih di Unsil. Unsur berarti Pak Siliwangi ya. Rahadi ya. Radioton. Oke, Pak Rahadi nanti di ini. Kita bantu Bu, ya. Tapi harus ada surat pengantar dulu itu ya. RT Ya. Mungkin yang dekat siapa dari Purna yang ada di sini ya Pak ya. Ya tolong kalau anaknya nggak bisa lah, dia harus kembali ke Kalimantan, kita bantu yang di sini. RT, RW Pak, surat iya, menyatakan ini kuliah di Unhil, terus ininya apa? Cerita singkat ya. Dan nanti kuliahnya di sana, terus di universitas apanya. Itu Seperti Pak, nanti. itu tahapannya tadi Bu yang dijelaskan sama beliau. Seperti itu ya Bu ya. Hanya mungkin untuk saat ini karena kondisi semuanya kan dalam kondisi yang belum stabil, dalam kondisi yang trauma, panik dan sebagainya, pasti kantor pemerintahan belum berjalan. Ini yang dimaksud beliau ini setelah situasinya sudah mulai mereda semua, aktivitas kantor udah mulai berjalan, baru ibu lakukan itu tahapannya. Kalau sekarang kita bisa, ibu saya juga masih makan begitu kan, nah, orang juga mikirin, nah. Sabar Bu ya. Mohon maaf tadi bapaknya atas nama siapa? Pasar Timun. Pangkat terakhirnya apa? Serda. Masih Serda. Satunya nggak naik, baru pensiun. Iya. Jadi ibu siapa? Pasar Timun. Nama saya. Iya. Muci Rahayu. Ibu Muji Rahayu. Ibu Muji Rahayu ini adalah salah satu istri daripada purnawirawan yang terdampak yang kejadian gempa di Cianjur kemarin. Rumahnya tergulung ombak tanah itu luar biasa, masya Allah. Yang paling penting di sini adalah ibu masih selamat dan putranya masih selamat, ya Bu ya. Dan kami FPPI Ekstrimatra siap membantu tenaga dan pikiran untuk itu Bu.